Ada kanker yang datang dengan rasa sakit, namun ada juga kanker yang datang dengan diam, menyamar sebagai sariawan biasa, suara serak yang dianggap lelah, atau benjolan kecil yang tak pernah terasa berbahaya. Kanker kepala dan leher adalah salah satu yang menyerang bukan hanya tubuh, tetapi hal paling manusiawi dalam tubuh kita. Cara kita berbicara, cara kita makan, dan cara kita melihat diri sendiri. Di ruang bertanya, hari ini kita memilih untuk tidak menakut-nakuti, tetapi mengajak memahami. Karena ketakutan sering lahir dari ketidaktahuan, dan keterlambatan sering berawal dari mengabaikan tanda kecil. Bersama Dr. Gregorius Ben Prayogi, spesialis onkologi radiasi, konsultan Magister Pendidikan Kedokteran, kita akan mengupas tuntas kanker kepala dan leher, bukan hanya dari sisi medis, tapi dari sisi keputusan, keberanian, dan harapan yang masih bisa dijaga. Ini adalah percakapan tentang waktu, tentang kapan harus curiga, tentang kapan harus bertanya, dan tentang bagaimana pengetahuan dapat menjadi bentuk perlindungan paling awal bagi hidup kita. Terima kasih Dokter Ben, luar biasa. Pagi ini saya WA, sore ini kita langsung podcast. Dokter Ben, terima kasih. Sama-sama Bu, masih nuansa tahun baru soalnya ya. Iya, tahun baru dan selamat tahun baru dan Natal Dokter Ben. Terima kasih. Dokter Ben, banyak sekali yang belum familiar dengan kanker kepala dan leher. Boleh dokter jelaskan apa yang disebut dengan kanker kepala dan leher? Ya, makasih Bu. Sebetulnya waktu Ibu menyampaikan ke saya kita akan bahas kanker kepala leher, saya agak bingung karena kankernya banyak sekali ya. Dan mungkin untuk diskusi kita supaya kita bisa lebih terarah, kita akan batasi pada jenis kanker yang namanya karsinoma sel squamosa atau kanker yang asalnya dari kulit atau selaput lendir di daerah kepala dan leher kita. Waktu kita bilang soal daerah kepala leher ada selaput lendirnya, kita bicara mulai dari belakang hidung, daerah rongga mulut, belakang mulut, sampai ke pita suara juga. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu memang daerah yang sangat berpengaruh kepada fungsi dasar kita ya. Bernapas, berbicara, dan untuk makan. Jadi memang selain masalah suatu penyakit yang membahayakan dari sudut pandang hidup, juga membahayakan dalam sudut pandang fungsi kita. Jadi sebenarnya kanker kepala dan leher itu ada berapa macam dok? Kalau kita bicara dari lokasinya gitu ya, sebenarnya kita bicara mulai dari, kalau rongga hidung semua tahu ya, di sekitaran hidung itu ada yang namanya sinus paranasal atau sinus sekitar hidung. Ada juga di belakangnya lagi, di belakang hidung itu ada yang namanya nasofaring. Kalau kita bicara soal jalan napas, setelah itu kita akan masuk ke daerah di belakang mulut, yaitu namanya orofaring. Tapi rongga mulut sendiri juga beresiko, ada yang namanya lidah, ada yang namanya gusi, ada yang namanya langit-langit, selaput lendir pipi. Itu semua beresiko juga adanya suatu karsinoma sel squamosa tadi. Di bawahnya lagi nanti ada yang namanya hipofaring. Hipofaring ini adalah struktur yang sangat penting untuk kita menelan misalnya. Lebih lanjut lagi ada struktur laring atau pita suara. Di situ adalah fungsi yang berkaitan dengan pernapasan dan bicara. Kalau kita bicara soal kanker kepala leher, biasanya kita batasi di daerah-daerah tadi ya. Itu yang paling banyak soalnya. Iya, dok, apakah benar kanker-kanker yang berada di kepala dan leher yang tadi seperti dokter Ben bilang gitu kan, sering didiagnosis setelah stadium lanjut? Kenapa dok? Iya, memang benar ya. Padahal kalau kita pikir daerah sana kan sangat kaitan dengan fungsi ya, harusnya gampang ketahuan kalau ada keluhan. Masalahnya adalah keluhannya memang seringkali tidak spesifik. Misalnya kanker lidah, gejala awalnya sariawan. Semua orang bisa kena sariawan. Jadi yang kemudian menjadi penyebab datang terlambat adalah dianggap sebagai sariawan yang tidak sembuh-sembuh, tapi masih tetap dianggap sariawan. Akhirnya sampai ukurannya besar atau sampai menyebabkan gangguan dari gerak lidah, baru mulai, oh ini bukan sariawan biasa gitu ya. Waktu kita bicara soal nasofaring yang di belakang hidung misalnya, mungkin pernah kalau naik pesawat itu pas take off atau landing, telinga berasa penuh. Itu kan penyebabnya karena tekanan di telinga dan di hidung itu jadi tidak seimbang. Penyebabnya karena kalau kita lagi batuk pilek dari sana bengkak ya.
yang di muaranya saluran penghubung kuping dan hidung itu suka bengkak kalau lagi pilek. Orang mikir, oh ini biasa kali ya lagi pilek, jadi bindeng gitu ya. Kadang-kadang juga hilang timbul, karena tumornya juga bisa kadang besar, kadang kecil, walaupun dia secara keseluruhan nanti tumbuh. Jadi bikin, oh ya ini pilek aja nih, bindeng gitu. Walaupun udah bertahun-tahun terus lupa, jadi biasa gitu. Kalau misalnya kita bicara soal laring misalnya, kita suara, kita juga pikir loh kalau suara yang terganggu pasti ini dong. Masalahnya karena terjadinya pelan-pelan, suara serak dianggap, oh iya seksi suaranya gitu sih bapak ini gitu kan. Akhirnya ya udah jadi biasa. Nah, itu semua menyebabkan kita sering terlambat dalam mendeteksi. Definisi kita tentang suatu tumor, suatu benjolan baru kelihatan waktu gejala awal tadi sudah menyebabkan ada benjolan, biasanya di leher. Itu pun harus diakui, pada saat ada itu orang kemudian mikir lagi. Kalau infeksi juga kadang-kadang ada pembesaran. Kalau sakit gigi bisa pembesaran. Kalau datang ke dokter juga dokternya akan curiga pertama, ini mungkin suatu infeksi. Jadi, oke, coba datang lagi mungkin bulan depan. Kalau ukurannya bertambah besar, nanti dicurigai sebagai suatu tumor. Kalau nanti ibu nanya ke dokter spesialis THT, mereka akan mengingatkan satu hal kepada semua dokter yang menangani benjolan di leher. Mereka akan ingatkan, tolong kalau ada benjolan di leher jangan buru-buru dibiopsi. Penyebabnya kenapa? Karena benjolan di leher yang perlu dibiopsi itu adalah kalau suatu jenis kanker getah bening atau kanker darah, bukan kanker sel squamosa. Kalau dia benjolan di leher akibat kanker sel squamosa tadi yang dari selaput lendir atau kulit, itu pada saat dibiopsi nggak mendapatkan informasi apapun, karena hanya ketemu ini suatu yang ganas, asalnya dari mana tetap nggak ketahuan. Jadi kita buang-buang waktu. Selain itu, daerah bekas biopsinya, karena ini adalah suatu tindakan yang sekedar mengambil sampel, seringkali pengangkatannya juga tidak dalam prinsip bahwa dengan kehati-hatian suatu kanker. Jadi resiko bahwa ada yang ketinggalan cukup besar, dan kalau ada yang ketinggalan memang menyebabkan daerah sana lebih mungkin kambuh nantinya setelah dapat pengobatan. Jadi itu hal-hal yang suka bikin orang terlambat. Saya nggak akan nyalain pasien ya, tapi memang itu masalah besar untuk semua jenis kanker kepala leher. Deteksi dininya bisa bilang nggak kayak kanker serviks yang bisa pap smear gitu ya. Jadi dok, sebenarnya gejala yang paling perlu diwaspadai terhadap kanker-kanker yang berada di kepala dan leher itu apa dok? Tadi kan dokter Ben bilang kan sariawannya seperti apa sih? Terus pilek-pilek yang seperti apa sih? Terus suara yang hilang seperti suara serak seperti apa gitu kan? Yang menjadi gejala awal bahwa itu menandakan bahwa ada yang tidak beres dan itu mengarah kepada kanker, dokter Ben. Pertanyaannya benar-benar langsung tajam. Kalau kita bicara soal gejala seperti apa, tadi kan kita udah bahas ya beberapa gejala yang sebetulnya orang batuk pilek juga kena, orang sariawan juga kena gitu ya. Atau orang kebanyakan nyanyi juga kena gitu. Tapi yang jadi tema utama adalah bahwa semua gejala tadi kalau kita lihat dari pasien yang kanker, itu secara progresif makin berat. Kalau misalnya kita bicara pilek, masa sih pilek 6 bulan gitu ya. Jadi bindengnya sampai 6 bulan itu udah waktunya lah datang ke dokter THT, coba diteropong di sana. Ada pemeriksaan yang namanya rhinofaryngolaryngoscopy. Itu endoskopi yang dari hidung dilihat, di rongga hidung ada apa, di belakangnya ada apa, di sinusnya seperti apa. Pada saat kita lakukan pemeriksaan tadi bisa ketemu kalau ada benjolan. Nah, kan namanya juga kanker tumor benjolan. Biasanya kalau kita bicara kanker kepala leher, kecil aja udah bikin keluhan gitu. Dan kalau ketemunya kecil, lebih dari 80% itu bisa disembuhkan tanpa ada gangguan fungsi nantinya. Contohnya juga kalau misalnya ada sariawan di lidah, pertanyaan berikutnya udah berapa lama gitu bisa kita lihat. Kalau ada sariawan yang sudah berbulan-bulan, itu juga nggak semuanya kanker, tapi setidaknya kita bisa datang ke dokter gigi, spesialis penyakit mulut misalnya, untuk coba dilihat. Memang ada beberapa kondisi, misalnya namanya lichen planus, itu adalah suatu kelainan bukan kanker yang menyebabkan sariawan nggak sembuh-sembuh. Kalau memang ternyata arahnya ke sana, ya syukur gitu. Tapi setidaknya kalau memang itu suatu kanker, ketemu masih kecil,
Ya kalau sudah diangkat pun bicara tetap biasa, menelan biasa, makan biasa, nggak ada masalah. Beda kalau sudah terlambat gitu ya. Jadi memang yang mencirikan dari gejala-gejala seperti itu adalah ada benjolan-benjolan di area-area yang luka, istilahnya termin begitu. Biasanya temanya adalah luka dan benjolan, sayangnya tidak bisa dilihat mata sendiri. Jadi memang kita dapatnya dari keluhan yang muncul, dan kalau keluhan tadi menetap dan bertambah dalam hitungan bulan, tentunya jangan ditunda-tunda lagi. Sebagai contoh, misalnya kalau kita bicara kanker yang namanya kanker nasofaring, itu adalah daerah yang di belakang hidung ya. Itu kan kita nggak bisa lihat belakang hidung kita sendiri, tapi kalau ada keluhan bindeng tadi, itu sudah merupakan gejala awal, dan biasanya dari awal bindeng sampai mimisan itu hitungannya bulan. Kalau sudah dari mimisan sampai ke nanti keluhan yang lebih berat, misalnya karena tumor saking besarnya menjepit saraf atau menyebabkan ada kelumpuhan dari saraf matanya juling atau yang lain-lain, itu yang sudah gejala lanjut, itu biasanya butuh waktu lebih dari setahun. Jadi paling nggak kalau kita sudah lihat gejala bindeng lama dan kita lakukan rhinopharyngolaryngoskopi, bisa ketahuan masih stadium 1 gitu ya. Dan kalau kita bicara kalau kanker kepala leher ketemunya stadium 1 tuh 80-85%, 5 tahun ke depan pun masih belum kambuh-kambuh, belum ada penyebaran jauh, makan biasa gitu ya, bicara biasa, nggak ada keluhan apa. Tapi bisa menemukan di sana itu kalau bisa ada pasien yang keluhannya awal, ketemu langsung datang ke dokter, itu hebat. Dok, lalu apakah benar menurut pengalaman Dokter Ben ketika memeriksa pasien, apakah benar untuk saat ini banyak sekali anak-anak yang produktif, usia produktif yang terkena kanker nasofaring atau kanker kepala dan leher, dok? Ya, kalau kita bicara faktor risiko klasiknya dulu ya, pada saat kita bicara kanker kepala dan leher yang dalam arti rongga hidung, rongga mulut, daerah belakang mulut yang namanya orofaring, hipofaring, atau laring yang pita suara, biasa klasiknya kita bicara soal rokok ya. Kita nggak akan lepas dari paparan tembakau, entah itu asap rokok pasif, atau rokok secara aktif, atau tembakau kunyah. Misalnya ada beberapa yang di India itu nyirisnya pakai tembakau, bukan daun sirih gitu ya. Itu semua terkait dengan peningkatan risiko terjadinya kanker di daerah kepala leher. Pekerjaan yang menyebabkan paparan terhadap zat kimia industri misalnya, itu juga meningkatkan paparan risiko dari kanker kepala leher di sana. Jadi biasanya itu kita temukan di usia-usia yang sudah, apa istilahnya, usia menengah menjelang lanjut ya. Jadi usia produktif lanjut, misalnya 40-an, 50-an, atau pasca pensiun 60-an gitu. Banyak dari mereka sebetulnya karena penyakit lain yang dikaitkan dengan paparan tadi, misalnya perokok, kena jantung, jadi udah stop merokok 10 tahun misalnya. Bilang, kok waktu saya ngerokok saya nggak kena kanker, saya stop malah kena kanker. Sebetulnya pencetusnya udah dari dulu, tapi kanker di daerah kepala leher itu dari pajanan sampai menjadi kanker memang butuh waktu tahunan. Jadi ya itu menjelaskan. Tapi kalau kita bicara soal kanker kepala leher kan seperti saya bilang tadi luas ya. Ada beberapa jenis, khususnya di daerah nasofaring, yang sebetulnya dia agak unik karena terjadi pada anak dan dewasa muda. Jadi ada puncak, kalau kita bicara statistik itu puncak kejadiannya di anak dewasa muda sama di usia sekitar 40-50 tahun. Itu memang agak khas gitu. Tapi kalau secara keseluruhan kita biasa bicaranya adalah di usia produktif lanjut. Dok, sebenarnya penyebab yang paling utama yang perlu diwaspadai untuk kanker kepala dan leher itu apa? Khususnya nasofaring. Saya dengar kanker nasofaring itu salah satu penyebabnya karena suka makan ikan asin, bener nggak sih dokter? Iya, tadi kan saya bilang daerah kepala leher itu agak unik ya. Kita biasanya kalau kita lihat soal data yang ada di publikasi kedokteran gitu ya, yang hasil penelitian atau kajian-kajian, itu biasanya membedakan antara nasofaring sama non-nasofaring. Kalau kita bicara soal nasofaring, dia punya faktor risiko sendiri, sedangkan yang non-nasofaring juga faktor risiko sendiri. Yang non-nasofaring itu biasanya pajanan polutan yang paling kaitan, entah itu zat kimia tadi atau asap rokok gitu ya. Itu kita bicara rongga mulut, kita bicara soal pita suara dan teman-temannya.
Tapi kalau kita bicara soal nasofaring, ini agak unik karena sebetulnya penyebab utamanya adalah infeksi virus yang namanya Epstein-Barr virus, EBV atau Iya. EBV. 90% dari penduduk dunia termasuk kita itu rata-rata udah pernah kena infeksi virus ini. Biasanya gejalanya waktu kita kecil kita batuk pilek, atau biasanya puncaknya pada saat remaja gitu, pada saat sudah banyak interaksi dengan namanya sebaya gitu ya, itu paling sering tuh kejadian. Tapi nggak semua dari kita kemudian menjadi kanker nasofaring. Ada studi genetiknya yang kemudian melihat bahwa populasi di Cina bagian selatan dan populasi di Asia Tenggara seperti kita itu memang memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan orang-orang bule, orang-orang Caucasian gitu. Lucunya lagi nanti ketemu insiden tinggi lagi itu, kejadian tinggi lagi itu di populasi Afrika Utara dan daerah-daerah Mediterranean bagian selatan. Kenapa begitu kita terus terang nggak tahu, tapi memang secara genetik dilihat ada kerentanan dari populasi kita terhadap si virus ini menyebabkan kok orang Kaukasian atau orang bule jarang yang menjadi kanker nasofaring dari EBV tadi, tapi kok kita lebih tinggi. Nah, kalau bicara soal ikan asin, itu memang kalau dilihat dari studi populasi ya, memang dilaporkan ada peningkatan resiko pada konsumsi ikan asin. Tapi peningkatan resiko tidak terlalu besar dibandingkan kalau kita bicara kanker serviks, itu misalnya perilaku seksual gitu ya. Itu nggak sebesar itu. Juga nggak sebesar hubungan antara kanker paru dengan asap rokok. Jadi kemudian ada yang menganggap juga bahwa mungkin perilaku konsumsi ikan asin ini memang kaitan dengan kultur yang kaitan juga dengan populasi dengan trait genetik tadi. Jadi kalau ditanya ke saya, kalau ada orang bule suka makan ikan asin, resiko kanker nasofaring apa enggak? Saya nggak bisa jawab. Tapi kalau kita bicara ada populasi, misalnya di provinsi tertentu yang konsumsi ikan asinnya tinggi dibandingkan yang tidak, itu memang di sana lebih tinggi kejadian nasofaringnya. Untuk gampangnya sih sebetulnya semua makanan awetan itu sebisa mungkin tidak terlalu banyak dikonsumsi secara rutin. Karena zat pengawet dan zat sisa awetannya itu memang bukan sesuatu yang bagus juga untuk badan kita ya. Tadi Dokter Ben menyinggung virus apa? Epstein-Barr virus. Iya. Apakah HPV torak juga mempengaruhi itu? Nah, HPV agak beda. Kalau tadi kita bicara EBV untuk daerah belakang hidung khusus dia, HPV itu paling sering kan mungkin pernah tahu di daerah leher rahim ya. Iya, iya. Karena HPV atau Human Papilloma Virus itu adalah suatu jenis virus yang biasanya menyebabkan dua penyakit utama, kutil dan istilahnya genital wart atau ya kutil kemaluan gitu. Kutil di kulit sama kutil kemaluan. HPV menyebabkan kutil kulit itu jarang diasosiasikan dengan kanker. Tapi HPV yang terkait dengan kutil kemaluan atau penyakit menular seksual itu adalah yang dikaitkan dengan kanker. Kanker serviks terutama. Tapi di daerah kepala leher secara khusus di daerah rongga mulut dan belakang mulut atau yang namanya orofaring tadi itu memang beberapa, kita nggak bisa bilang beberapa juga, cukup besar proporsinya yang terkait dengan human papilloma virus tadi. Dan untungnya sih yang terkait dengan human papilloma virus ini cenderung lebih apa istilahnya, lebih jinak, lebih bagus. Jadi kalau kita bicara tumor yang ada di sana lalu dibiopsi ya, kalau setelah dibiopsi dan diwarnai khusus ketemu penanda virus HPV-nya, biasanya gambaran ke depannya malah lebih bagus. Saking bagusnya jadi kalau kita bicara stadium itu sekarang status HPV itu mempengaruhi stadium. Untuk stadium yang gambaran ukuran tumor yang sama, kelenjar yang sama, status HPV yang berbeda menyebabkan stadium yang berbeda. Karena itu tadi segitu kuatnya dampak dari HPV ini terhadap prognosis yang lebih baik gitu. Kenapa bisa dapat HPV? Itu juga teorinya banyak, tapi dugaan utamanya sih terkait dengan perilaku seksual juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang secara seksual aktif, baik
diri sendiri maupun pasangan, dan memang terkait dengan perilaku seksual oral itu memang meningkatkan resikonya untuk kanker rongga mulut dan belakang mulut tadi yang terkait dengan HPV. Dokter Ben bilang juga salah satunya lingkungan kerja. Lingkungan kerja seperti apa sebenarnya yang perlu diwaspadai supaya tidak terpapar untuk terkena kanker gitu? Lingkungan kerja yang paling banyak itu adalah kaitannya dengan kanker di daerah hidung dan sinus paranasal. Ini biasanya kita bicara soal paparan uap formalin dari industri yang memang menggunakan tadi, atau bahkan pajanan zat kimia lain pada bekerja di industri kimia tanpa alat pelindung diri yang memadai. Atau juga bekerja di pengolahan kayu atau pengolahan bubur kertas, plywood, semua yang terkait dengan debu dari kayu itu memang diketahui beresiko lebih tinggi terhadap kejadian kanker di daerah hidung. Begitu juga dengan paparan asbestos, bukan hanya untuk kanker paru, tapi juga di daerah hidung dan paranasal. Karena memang yang bisa dimengerti, sebelum masuk ke jalan napas disaring dulu di hidung, nyangkut di hidung, bikin masalah di sana. Itu yang beresiko dan unik untuk daerah nasal. Makanya ini juga seringkali akhirnya jadi masuk kategori khusus yang namanya penyakit akibat kerja ya, saking seringnya gitu. Pemeriksaan apa, Dokter Ben, yang perlu dilakukan untuk memastikan ketika faktor-faktor risiko kerja itu mempengaruhi untuk bisa terkena kanker? Agak susah sih, karena kalau kita bicara soal pekerja ya, itu kan seperti saya bilang lebih banyak kenanya di daerah hidung ya. Kalau yang lain-lain biasanya tidak terkait dengan riwayat kerja. Tapi itu pun juga nanti kalau nanya sama temen yang kerja di pabrik itu biasanya nanti juga medical check up tahunannya nggak sampai periksa ke dalam di endoskopi segala ya. Jadi semua balik ke diri kita sendiri juga itu tadi. Kalau ada gejala yang kok bisa sampai hitungan bulan belum hilang-hilang malah tambah berat, langsung aja deh coba datang ke dokter yang bisa melihat langsung di daerah dalam, misalnya kalau daerah rongga mulut yang paling mungkin kan dokter gigi ya, khususnya yang spesialis penyakit mulut yang memang udah tahu semua yang mungkin bikin masalah itu. Kalau di daerah hidung datang ke dokter THT supaya bisa diteropong dengan RFL tadi. Kalau di pita suaranya serak, dokter THT untuk minta diteropong untuk lihat. Kalau dari kitanya sendiri mengecilkan gejala tadi, nggak akan pernah sampai ke dokter yang bisa melihat tadi, dan akibatnya begitu kita sudah bisa melihat sendiri, biasanya itu sudah terlambat ya. Dokter Ben, sebenarnya ketika kan kadang-kadang kata biopsi itu cukup menakutkan untuk dilakukan. Sebenarnya untuk dilakukan biopsi yang tepat itu kira-kira dalam kondisi seperti apa sih, Dok? Biopsi itu idealnya dikerjakan di tempat nantinya mau mulai pengobatan, supaya begitu dapat hasilnya rencananya bisa lanjut ya. Tapi sayangnya memang nggak bisa kita paksakan begitu, karena tidak semua rumah sakit punya fasilitas yang memadai untuk tata laksana kanker, tapi kalau sekedar untuk biopsi semua klinik pun bisa gitu. Saya sih cuma bisa menyarankan sebisa mungkin kalau memang curiga ini suatu kanker, kalau bisa datang ke rumah sakit yang memang sudah ada unit layanan kanker, mending ke sana. Kalau memang di daerah yang terpencil, adanya di rumah sakit ya terbatas, setidaknya kalau ada alat endoskopi tadi udah bisa dilihat. Yang penting jangan diambil dari leher seperti saya sampaikan tadi kan. Karena kalau diambil dari leher itu menyulitkan semua rencana tata laksana selanjutnya. Selain juga menyebabkan penundaan yang tidak perlu. Karena gini, kalau misalnya kita ngambilnya dari setelah diteropong ketemu ada kelainan di belakang hidung lalu diambil misalnya, yang ngambil kan udah tahu diambilnya dari sana, hasilnya misalnya tadi karsinoma sel squamosa, maka diagnosisnya berubah menjadi kanker nasofaring. Kalau ngambilnya dari leher, biasanya nanti hasil biopsinya adalah anak sebar dari karsinoma sel squamosa. Asal tidak tahu, jadi harus cari lagi. Nunggu itu jawaban aja udah 2 minggu delaynya ya. Sementara itu daerah sana kan sudah saya bilang tadi belum tentu diangkatnya bersih kalau intensi awalnya biopsi. Tapi kalau ditanya apakah biopsi itu merugikan, sebenarnya nggak usah takut juga ya. Itu sama aja kayak kita mau ngambil raport, ya itu isi raportnya ya udah ada gitu ya. Mau kita ambil nggak kita ambil hasil raportnya itu.
bahwa kita kemudian nggak ambil-ambil itu raport, ya kita cuma denial aja dalam diri sendiri. Sama untuk biopsi juga gitu. Kalau misalnya di biopsi takut ganas, sama seperti nggak mau ngambil rapor karena takut ada nilai merah. Jadi gimana ya Bu ya? Tapi memang harus saya sadari itu manusiawi sih ya. Kalau misalnya takut manusiawi. Dokter Ben, apakah bisa dikatakan bahwa biopsi awal itu sebagai deteksi dini untuk kanker radang kepala? Biopsi jangan dianggap sebagai suatu deteksi dini. Deteksi dininya adalah kesadaran kita tentang gejala awal tadi. Nasofaring, gejala awalnya adalah bindeng. Rongga mulut, gejala awalnya sariawan. Kalau di belakang mulut, gejala awalnya sakit menelan. Di pita suara, gejala awalnya adalah suara serak. Itu semua adalah kesadaran kita yang menyebabkan kita bisa mendeteksinya secara dini, dan untuk mendeteksi dini itu diteropong tadi di rhinofaringolaryngoscopy, di endoskopi, dilihat langsung sama dokternya. Karena kita nggak bisa lihat sendiri. Nah sebenarnya dari sini dini itu, tapi kita nggak bisa dong maksa orang diteropong hidungnya gitu setiap hari, setiap setahun sekali juga orang nggak suka ya. Apa itu sakit Dok ketika diperiksa area? Saya belum pernah ngerasain sendiri, tapi dari yang saya tanya pasien yang pernah menjalani memang nggak nyaman ya. Nggak sampai luka atau gimana kalau sekedar untuk diteropong itu, tapi bayangin aja alatnya segede sedotan, tapi nggak bolong gitu ya. Dia bulat tumpul kok gitu, kayak ujung pensil, tapi ukurannya segede sedotan dan dia fleksibel. Itu dimasukin lewat hidung, gimana juga nggak nyaman. Apakah sakit? Mungkin agak sakit, karena kan nggak kecil juga. Tapi ya waktu masuknya aja, di situ ya udah kelihatan, udah semuanya bersih, lega toh. Walaupun karena nggak nyamannya itu juga kita nggak bisa membuat suatu program deteksi dini untuk semua orang dikerjakan begitu, pasti protes. Ya, Dokter Ben, pilihan terapi utama untuk kanker kepala dan leher? Terapi utamanya sebenarnya untuk hampir semua jenis kanker itu sebetulnya adalah pengangkatan. Pengecualian nanti ada tentunya. Tapi secara garis besar kanker kepala leher itu biasanya kalau memang masih bisa dilakukan tindakan operatif, biasanya kalau masih kecil ya, itu kita sarankan untuk tindakan operatif. Tindakan operatifnya biasanya kita sarankan diskusikan dengan dokternya, karena itu tadi fungsi ya. Sampai batas ukuran tertentu, tindakan operatif tadi sudah mulai mengganggu fungsi. Pada saat lidah yang diangkat terlalu banyak karena tumornya terlalu besar, bisa ada gangguan bicara dan gangguan menelan misalnya. Pada saat tumor di pita suara sudah terlalu besar, sudah nggak bisa lagi dilakukan pengangkatan tanpa menyebabkan suara hilang. Kan seperti itu. Jadi penting sekali ini jadi pasien yang pintar, berdiskusi dengan dokternya, pastikan tujuannya dapat dan efek sampingnya jangan dapat, kan gitu ya. Nah itu semua didiskusikan secara ketemu. Tapi pengecualian di nasofaring, karena nasofaring itu di atasnya langsung tulang tengkorak, jadi memang sulit untuk dilakukan tindakan operatif, hampir nggak mungkin lah ya. Berita bagusnya adalah ya dengan pertelasanan operatif, dengan radioterapi dan kemoterapi yang kita gabungkan, itu hasilnya bisa dibilang sangat bagus ya. Kalau kita gunakan data dari Hong Kong misalnya, itu adalah yang data paling bagus di seluruh dunia untuk nasofaring. Itu kalau ketemu di stadium 1, itu 95% sampai 10 tahun pun nggak kambuh lagi gitu. Kalau kita bicara sampai stadium 3 pun, itu 5 tahun pasca pengobatan 70% nggak ada kekambuhan, nggak ada penyebaran jauh dengan pengobatan yang tepat tentunya. Kalau pengobatan yang nggak tepat, misalnya karena di daerah itu nggak ada alat radioterapinya, atau misalnya obat kemoterapinya ternyata nggak dijamin misalnya, ya itu memang tentunya hasilnya nggak optimal ya. Nah, Dokter Ben, kadang-kadang kan efek samping dari treatment radioterapi maupun kemoterapi merubah fisik seseorang. Apakah ketika treatment itu selesai, bisa pulih seperti semula atau memang ada hal-hal yang perlu diterima gitu kan? Seperti mohon maaf, seperti saya lihat gitu kan, nasofaring itu lebih pada bagian lehernya yang begitu hitam legam, atau seperti mungkin yang Dokter Ben bilang tadi kan, ketika di leher yang harus dioperasi pengambilan lidahnya lebih besar gitu kan, apakah bisa
dilakukan estetika untuk itu gitu loh, operasi estetika. Ya, memang reservasi fungsi itu salah satu fitur unik ya dari kanker kepala lehernya. Nah, tadi saya udah mention dikit soal diskusi dengan dokter. Kenapa? Karena pada saat kita sampai di stadium tertentu, kita harus mulai bijak, baik kita sebagai dokter maupun kita sebagai pasien, dalam menentukan pengobatan apa yang diambil. Misalnya tadi, saya sudah sampaikan pilihan utamanya diangkat. Tapi misalnya kalau diangkat menyebabkan bicara jadi sulit, biasanya ada opsi lain, yaitu tidak dioperasi, dilakukan kemoradiasi. Hasilnya mungkin sedikit lebih buruk, misalnya secara kontrolnya, resiko kambuhnya lebih besar sedikit. Tapi setidaknya masih bisa bicara gitu ya. Jadi ada balance-nya. Kemudian juga pada saat kita bicara soal pengangkatan, itu mungkin sekitar sepertiga sampai separuh dari seluruh kasus akan perlu dilakukan terapi lanjutan, misalnya dengan radioterapi gitu ya. Akhirnya dapat paket lengkap deh. Padahal mungkin seandainya dipertimbangkan sejak awal, ya udah pembedahannya disimpan dulu kalau nanti ada kekambuhan pasca kemoradiasinya, sehingga fungsi dipertahankan dulu sampai akhirnya tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau nggak mau nih terpaksa dilakukan pengangkatan gitu ya, jangan terus milih nggak pengobatan sama sekali, karena dengan pengangkatan pun masih ada cara supaya secara fungsi masih bagus, masih bisa ada fungsi lah gitu ya, walaupun menurun. Dan kalaupun fungsi tidak bisa, setidaknya secara estetik masih dipertahankan. Tentunya itu tergantung seberapa jago dokter ahli rekonstruksinya nantinya. Tapi bayangkan saja misalnya kalau saya pernah ketemu ada pasien yang lidahnya diangkat seperempat gitu. Setelah itu otot lidahnya diganti dengan otot dari betis. Hasilnya masih bisa ngomong, masih bisa makan. Waktu saya periksa juga nggak kelihatan kayak habis dioperasi karena udah tumbuh lagi apa namanya selaput lendir lidahnya tumbuh di atas otot yang ditanam. Jadi udah kelihatan kayak normal lagi gitu. Kalau kecil, kalau besar apa boleh buat, itu memang mau sejago apapun dokternya ya itu pasti lidahnya kelihatan ya udah pernah dibelek gitu ya. Kalau kita bicara soal apakah kita bisa pertahankan fungsi to some extent. Dengan kata lain, ada fungsi yang memang akan hilang. Contohnya kalau ada pasien kanker nasofaring yang kita lakukan radioterapi misalnya ya, itu biasanya nanti kalau kontrol ke kita 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, nggak usah itu 2 tahun lagi deh, itu udah mulai ngeluh, dok mulut saya rasanya lebih kering daripada biasa. Itu memang karena kelenjar liurnya, walaupun kita dengan teknik yang sudah modern sekarang bisa ngurangin dosis yang diterima oleh kelenjar liur, tapi tetap masih ada lah pengurangan dari fungsi, dan biasanya rasanya adalah ya lebih gampang haus dan mulut kok kalau ngomong lama lebih cepat keringnya gitu ya. Tapi tujuan kita adalah jangan sampai ganggu menelan, jangan sampai ganggu bicara, walaupun mulutnya agak terasa lebih kering. Kalau misalnya kita bicara soal pita suara misalnya, dengan pengangkatan yang cuma sebagian, itu diharapkan ya suara mungkin agak lebih hilang, tapi masih bisa komunikasi, mungkin nggak bisa nyanyi, tapi bicara masih bisa. Tentunya kalau masih kecil, kalau sudah besar dan pita suaranya diangkat ya apa yang mau bikin suara, tentunya harus rehabilitasi khusus namanya suara esofagus, suara kerongkongan. Itu nanti dengan latihan khusus bisa keluar, tapi tetap mungkin kalau pernah nonton Sesame Street itu kayak suara kodok. Jadi memang nggak optimal juga, tapi biasanya itu peran kita untuk rehabilitasi. Kuncinya sih makin kecil itu tumor ketemu waktu kita obati, makin besar kemungkinan bahwa fungsi nggak terganggu. Dokter Min, apa saran dokter untuk pasien yang baru didiagnosis mempunyai kanker kepala dan leher? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Yang paling utama sih kalau dari pengalaman kita setidaknya di RSCM ya, begitu ada diagnosis jangan langsung menyerah dulu. Pastikan bahwa kejar terus itu sampai pengobatannya tuntas. Kenapa saya bicara begitu? Karena cukup banyak pasien kita yang sebetulnya udah terdiagnosis tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, pada saat itu masih awal, lalu mikir, ya udah saya mau second opinion dulu, atau
atau lebih parah lagi, saya mau obat alternatif dulu atau mau coba tunggu dulu siapa tahu hilang sendiri. Kita nggak pernah melihat bahwa itu hasilnya jadi cerita yang bagus ya. Paling nggak kan yang datang ke kita gitu ya. Ujungnya adalah tadinya ketemu stadium 1, datang ke kita stadium 3, atau kemudian ada penyebaran jauhnya sehingga otomatis naik kelas jadi stadium 4. Itu semua cukup sering dan penyebabnya adalah karena nggak langsung ngejar gitu. Sebetulnya kalau kita didiagnosis kanker, kejar terus itu semua. Dokternya, perawatnya, pastiin tanggalnya dapet. Kalau misalnya dibilang mau operasi, tanyain tanggal operasinya kapan, habis itu pengobatannya apa, kejar terus. Jangan sampai kita tertunda-tunda. Karena untuk kanker kepala leher ini, kalau misalnya ya, skenarionya, setelah operasi perlu dilakukan radioterapi pasca operasi, itu semua harus selesai dalam 100 hari tuh. Lebih dari 100 hari, udah ada penelitiannya di Amerika Serikat, hasilnya jauh lebih buruk. Jadi bayangkan kalau kita nggak komunikasi secara cukup dengan dokternya dari awal, dengan tim di rumah sakit dari awal, ya oke, operasi. Setelah operasi nunggu hasil patologi 2 mingguan, 3 mingguan. Habis itu setelah keluar, oh ya ini perlu diradioterapi, tapi di sini nggak ada radioterapinya. Rujuk lagi, tunggu dari BPJS 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Itu biasanya tidak optimal ya. Idealnya adalah dari awal udah tahu ini mungkin akan perlu dilakukan radioterapi pasca operasi. Jadi mulai cari dulu deh, nanti mau radioterapi di mana gitu. Jadi hemat 2 minggu. Dokter Ben, apa mitos yang perlu dokter luruskan tentang kanker kepala dan leher? Mitos paling utama sih sebetulnya termasuk juga udah secara nasional ya, bahwa rokok itu nggak bikin kanker. Itu saya nggak ngerti deh, udah susah banget untuk kita berjuang gitu ya. Tapi faktor resiko utama yang kita harus hindari itu sebenarnya rokok. Dan terlepas dari apapun yang orang bilang, tetap yang namanya rokok itu meningkatkan resiko kanker kepala leher. Dan itu faktor risiko paling besar sebetulnya. Tentunya bukan nasofaring karena itu viral ya, sudah bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, mitos yang paling sering kita dapat dari pasien kanker kepala leher yang akhirnya bikin rugi adalah bahwa kalau misalnya kita dibiopsi, itu jelek, kankernya akan kemana-mana, dan intinya jangan pernah dibiopsi. Itu juga bukan hal yang tepat ya. Dalam konteks tertentu, kalau dibiopsi lalu nggak ngapa-ngapain lagi, iya bener. Pada saat kita ngotak-ngatik itu sel kankernya, dia memang cenderung kita picu untuk dia memulihkan diri gitu ya. Sama seperti kalau kita habis operasi, kulit kita bisa menutup lagi karena cedera tadi ditutup oleh si sel kulit. Tumor juga gitu. Kalau diangkat sebagian, dia berusaha memulihkan diri, tapi dia udah nggak punya rem. Jadi kalau sel kulit normal kita setelah lukanya nutup, dia stop. Kalau sel kanker, setelah yang hilang diganti, masih terus gas terus gitu, gaspol buat tumbuhnya. Jadi memang tumbuhnya lebih cepat. Makanya biasanya biopsi dikaitkan untuk sudah jelas rencananya nanti. Yang tidak boleh adalah biopsi tanpa tahu nanti abis ini mau ngapain. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi, pada saat ada kecurigaan tadi, coba cari ke rumah sakit memang sudah ada layanan onkologinya supaya minimal udah dapat dari biopsi ke surgery-nya atau dari biopsi ke radioterapinya, itu nanti jangan terlalu lama. Kalau kita bisa timely, nggak ada kok dampak negatifnya. Malah dengan biopsi tadi kita seringkali bisa tahu hal-hal yang bisa bikin kita lebih tenang gitu. Misalnya tadi profil HPV-nya gitu ya. Kita nanti bilang, Bapak kena kanker tonsil tapi HPV-nya negatif. Beda sama Bapak kena kanker tonsil tapi HPV-nya positif. Itu kan cuma tahu dari biopsi ya. Dan itu bermanfaat sih sebetulnya. Makin lama makin canggih, jawaban dari dokter spesialis PA makin panjang, makin banyak profil yang bisa kita dapat untuk melihat apakah kita akan dikaruniai kesempatan untuk ketemu Presiden Indonesia yang 3 periode lagi apa enggak gitu ya. Dokter Ben, jika masyarakat harus mengingat tanda bahaya kanker kepala dan leher itu apa, Dok?
Gampangnya adalah gejala batuk pilek atau sariawan yang hitungan bulan gak hilang-hilang. Langsung datang ke dokter yang bisa melihat langsung. Bisa melihat langsung, dokter gigi bisa lihat dengan cermin, dokter THT bisa lihat dengan endoskopi. Itu dulu deh paling enggak. Misalnya bisa ketemu pada saat baru gejala baru tanda kutip 3-4 bulan pun itu biasanya stadiumnya masih 1-2, nggak akan lebih. Dokter Ben, apa harapan dokter untuk pengobatan kanker kepala dan leher ke depannya? Di kedokteran seperti saya bilang tadi, kita berusaha untuk membalance antara kontrol tumor sama gangguan fungsi ya. Karena ini semua erat hubungannya satu sama lain. Kita ngangkat tumor di hidung, nanti gangguan ke pernapasan gitu ya, bikin sinusitis berulang pada saat kita sinar. Biasanya juga leher jadi lebih kecil ototnya, kulitnya jadi lebih nggak halus gitu ya. Itu semua kan efek yang misalnya kita seperti Ibu bilang tadi dikorbankan demi mengontrol tumornya. Kita kedepannya memang berupaya untuk lebih memahami kanker kepala leher ini, mengetahui pasien mana yang membutuhkan dosis yang tinggi, pengobatan yang agresif, dan mana yang sebetulnya mungkin dengan pendekatan yang lebih ringan, menyebabkan efek samping yang lebih sedikit. Saat ini kita lebih mempelajari ke sana. Misalnya makanya tadi cari profil HPV, kita coba cari juga nanti ada profil genetik dari tumornya, makin lama kita bisa makin tahu. Tentunya bukan sekarang, tapi di masa depan kita akan bisa tahu. Selain itu juga berharapnya juga bahwa ke depan nanti kemampuan kita untuk bisa melakukan tata laksana entah itu pembedahan, entah itu kemo, entah itu radioterapi tanpa efek samping yang terlalu besar juga semakin bagus. Kalau dibandingkan misalnya waktu saya masih belajar sekitar 15 tahun yang lalu, itu kita bisa dibilang semua pasien nasofaring yang datang tuh 3 bulan lagi air liurnya udah habis benar-benar. Gak ada sama sekali air liur. Jadi bukan sekedar datang terus ngeluh mulutnya terasa kering, tapi mulutnya emang kering kontang gitu ya. Tapi dalam 15 tahun kita sudah bisa mencapai bahwa cuma ngeluh mulut kering, tapi waktu kita lihat di rongga mulut air liurnya masih banyak, masih bagus gitu. Jadi subjektif saja. Semoga 15 tahun lagi lebih bagus lagi kemampuan kita. Tapi itu semua nggak ada manfaatnya kalau akhirnya kita tetap terpaksa nyinarnya seluruh kepala dan leher juga karena tumornya terlalu besar. Jadi untuk masyarakat sih kita juga berharap semoga kesadarannya makin bagus nih dan lebih menjadi pasien cerdas sehingga waktu datang ke pengobatan bisa dapat manfaat dari semua teknologi canggih yang akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan ini. Karena semua teknologi canggih tadi itu manfaatnya buat stadium awal loh. Kalau untuk stadium lanjut, gitu-gitu aja. Ngangkat semua atau sinar semua, ya mau nggak mau efek sampingnya juga besar ya. Dengan hasil yang juga tidak optimal. Dokter Ben, sebenarnya kalau untuk sepengalaman Dokter Ben, sebenarnya kanker kepala dan leher itu banyaknya pasien itu perempuan atau laki-laki? Cukup balance ya kalau saya lihat. Untuk daerah kepala leher nggak lihat gender, memang lebih banyak ke arah laki-laki dan lebih jelek juga prognosisnya atau gambaran kedepannya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Bersyukurlah Bu ya. Bisa jadi ini kaitannya dengan status yang satu prokopasif, yang satu prokoaktif misalnya ya. Tapi untuk kanker nasofaring pun begitu juga, for some reason walaupun nggak ada kaitan sama asap rokok. Memang jadi slight predominance ke arah laki-laki dibandingkan perempuan, tapi secara prognosis lebih baik yang perempuan dibandingkan laki. In general seperti itu. Jadi bisa dibilang kanker kepala leher itu nggak diskriminasi gender. Dokter Ben, sebenarnya ketika seseorang sudah didiagnosis kanker kepala dan leher, ada nggak sih makanan yang dipantang untuk mereka yang terdiagnosis kanker kepala dan leher? Ada. Lagi-lagi bukan makanan sih ya, rokok ya. Dan tadi waktu ngebahas soal kaitan sama gender, ada satu jenis penyakit yang paling banyak di laki-laki yaitu pita suara. Karena itu memang kaitannya erat sekali sama dengan perokok, satu sebagai perokok. Kita biasa bicara soal berapa pack years sudah dikonsumsi rokoknya. Artinya berapa bungkus sehari selama berapa tahun. Biasanya kalau udah di atas 15-20 pack years kita udah tahu ini resikonya besar sekali gitu ya.
Uniknya lagi, pasien di daerah kanker kepala leher mulai dari rongga mulut sampai laring tadi yang pasca diagnosis nggak berhenti merokok pada saat, apalagi saat radioterapi masih merokok, itu pertama kejadian efek samping sariawan dan kawan-kawannya lebih besar selama pengobatan, dan kedua kejadian kambuhnya juga lebih besar. Jadi biasanya warning kita yang pertama kalau ada pasien terlaring, mau stadium awal, mau stadium lanjut, rokok stop deh, nggak lagi. Itu udah paling terutama buat laringnya. Kalau untuk jenis kanker yang lain, sebetulnya tidak ada pantangan yang terlalu gimana, tapi ini semua terkait dengan pencetus awal ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sempat bicara makanan awetan, itu memang kita sarankan untuk dikurangi. Saya nggak berani bilang dihilangkan total, karena kalau tiap kali ke supermarket lihat daftar komposisi juga hidup udah nggak berkualitas lagi ya. Jadi setidaknya dikurangi, dibatasi. Perbanyak minimally processed food, jadi sesuatu makanan yang kita olah sendiri dari bahan mentah, yang tentunya kita bisa mendapatkan produk yang lebih sehat gitu ya. Kalau kita bicara soal pantangan terkait dengan efek samping pasca pengobatan, kita juga perlu ingat tadi lagi fungsi ya. Dan salah satu fungsi yang paling sering terganggu adalah fungsi menelan sebetulnya. Entah itu kanker lidah, entah itu kanker hipofaring atau laring. Biasa ujungnya, termasuk juga nasofaring, ujungnya adalah nanti ada gangguan menelan, gampang keselak. Dan kalau umur udah 60-an, 70-an, kemudian kena efek samping tadi gampang keselak, itu lebih gampang juga nanti kena kondisi yang namanya pneumonia aspirasi. Jadi infeksi paru akibat makanan yang salah lubang gitu. Harusnya masuk ke lambung, masuknya ke paru karena keselak tadi. Jadi kita biasa sarankan makanan itu jangan yang kering dan keras. Biasanya kita sarankan setelah pengobatan itu makanlah makanan yang lunak. Dan kalau bisa itu kalau makannya hati-hati, nggak sambil ngobrol gitu. Kita biasa ngasih sarannya begitu. Karena pneumonia aspirasi ini terutama pada pasien kita yang umurnya di atas 60-70 tahun itu jadi penyebab utama yang cukup signifikan dibandingkan dengan kematian akibat kankernya. Ini cukup besar juga kematian akibat pneumonia aspirasi, dan ujungnya karena biasanya itu keselak, berapa kali keselak, nasinya masuk ke paru, kuman tumbuh di situ gitu ya. Akhirnya pneumonia, kalau udah geriatri, udah usia tua, pneumonia itu berbahaya sekali gitu. Dokter Ben, sangat mengerikan juga ya kalau memang salah masuk bahan makanannya ke saluran, apakah salurannya berdampingan atau gimana dok? Iya, memang leher kita kan cuma segini ya, leher kita kecil begini. Di depan kulit, di belakangnya sudah pita suara maupun tenggorokan kita. Di belakang tenggorokan sudah langsung kerongkongan atau yaitu saluran makanan kita. Kalau kita tarik ke atas, di sekitar bawah dagu saya ini, di belakangnya, itu ada persimpangannya. Jadi ada otot yang kemudian bisa menarik sehingga pada saat kita menelan, kita tarik ke atas, sehingga makanan tuh mulus saja ngeluncur ke belakang gitu, ke dalam saluran makanan. Pasca operasi atau pasca radioterapi, seringkali fungsi nutup ini kurang bagus gitu. Jadi bisa aja nanti masuk gitu. Di bawah kan masih ada pita suara ya. Pada saat masuk, pita suara ngedeteksi ada yang jatuh, kita batuk. Gitu ya. Jadi kalau usia muda sih biasanya masih bagus, tapi pada usia tua, biasanya refleks ini udah nggak terlalu bagus. Itu yang menyebabkan jadi usia tua lebih beresiko kalau yang tadi. Dan saat ini memang kita di radioterapi sudah mulai memanfaatkan semua teknologi kita yang ada untuk membatasi dosis radiasi yang kena ke struktur otot untuk menelan ini, supaya nanti ke depannya resiko keselak tadi juga bisa lebih rendah. Jadi kalau nanya ke saya, dari tahun ke tahun makin banyak aja nih yang harus digambar. Pada saat kalau radioterapi itu kita gambar daerah mana yang mau disinar, daerah mana yang enggak. Yang enggak itu mau dikasih dosis berapa. Dari tahun ke tahun makin banyak aja. Semakin canggih ya dok, bisa memisahkan. Kita semakin bisa memisahkan, betul. Dan kita semakin mengerti juga soal dampak radiasi terhadap struktur-struktur tadi. Tentunya, makanya tadi harapan saya sih 10-15 tahun lagi ya makin banyak struktur yang bisa kita hindari dan menyebabkan efek samping yang juga makin rendah. Itu kelihatan kok dari 15 tahun yang lalu ke sekarang tuh udah beda banget yang namanya radioterapi. Saya kebayang aja 15 tahun lagi waktu saya udah rambutnya putih semua, mungkin lebih bagus lagi ya.
Jadi memang kalau lebih disarankan untuk pasien-pasien yang memang dalam treatment kanker kepala dan leher itu makanan-makanan yang memang gampang ditelan ya. Karena memang kalau radioterapi ya, selama radioterapi memang sariawannya ganggu banget ya. Harus saya akui itu tiap kali pasien yang lagi radioterapi kontrol itu nomor satu adalah sariawan jadi makan rasanya nggak mau gitu, atau lidah berasa makanan tuh hambar aja kayak bubur kertas gitu, sama nelen rasanya nyangkut-nyangkut karena mulutnya kering. Itu selama 3 bulan pertama itu biasanya itu terasa banget, walaupun nanti dari 3 bulan pasca terapi sampai ke setahun pasca itu pulihnya bisa cepet ya. Jadi kemudian nanti mulut nggak sekering itu lagi, kemudian sariawan biasanya sebulan setelah selesai radioterapi juga udah hilang semua gitu ya. Tadi Ibu sempat ngomong kulit yang jadi agak hitam atau gatel atau lecet, itu semua juga dalam sebulan itu udah ya mungkin warnanya aja tapi udah nggak terlalu lagi. Setelah 6 bulan udah nggak bisa dibedain lagi, udah seperti biasa lagi kulitnya. Artinya mereka bisa hidup dengan normal lagi dong. Ekspektasi kita begitu. Jadi sebagian besar pasien saya yang nasofaring sih ya kembali bekerja bahkan 2 bulan setelah pengobatan udah ngantor lagi dengan perut yang lebih kecil karena selama pengobatan makannya susah, makannya nggak enak gitu. Tapi nanti kalau kontrol 6 bulan udah gendut lagi karena rasa di lidah udah kembali lagi gitu kan, jadi udah bisa makan lagi gitu. Biasa gitu, jadi sempat langsing lalu gendut lagi balas dendam. Tentunya nggak semua begitu. Misalnya kalau kanker pita suara udah terlanjur-lanjut, lalu udah diangkat, terpaksa diangkat pita suaranya, ya fungsi bicara tentunya akan tidak kembali. Kalau kebetulan masih stadium 1 gitu atau stadium 2, terus kita lakukan tindakan radioterapi, biasanya keluhannya adalah kalau misalnya nyanyi atau bacain azan gitu ya, itu nggak sanggup full gitu, tapi masih bisa. Kalau bicara ya nggak kedengeran lagi bahwa pernah kanker laring gitu ya. Jadi to some extent fungsi kembali, memang nggak 100%, tapi cukuplah untuk bisa berfungsi normal, bekerja biasa gitu. Makanya saya juga sedih juga bahwa beberapa pasien saya itu begitu perusahaannya tahu bahwa dia kena kanker walaupun masih stadium awal udah langsung golden shake hand ya, udah langsung di PHK. Itu sayang sekali sebetulnya karena sebenarnya masih sangat produktif, masih bisa kerja di lingkungan sekarang, tapi memang saking kompetitifnya perusahaan nggak mau ambil resiko ya. Sayang juga. Kanker apa pandangan dokter, apakah kanker kepala dan leher ketika dikatakan remisi total itu seperti apa, dok? Tergantung jenis kankernya ya. Kalau kita bicara nasofaring, kita bilang sebagai remisi total atau complete response itu kalau kita lihat secara endoskopi udah nggak ada lagi si benjolannya di nasofaring, jadi udah kembali normal lagi itu belakang hidungnya. Kita periksa di pemeriksaan radiologi yang namanya magnetic resonance imaging atau MRI, kelihatan udah bagus, udah nggak ada massa, dan penyebaran jauhnya bersih, itu ya bersih gitu ya. Untuk kanker nasofaring, kita sekarang sudah beralih, masalah utamanya bukan lagi kambuh di sininya, tapi masalah resiko penyebaran jauh gitu kan. Karena udah saking bagusnya teknik radioterapi yang buat di sini. Jadi biasanya nanti lebih ke arah kewaspadaan untuk kekambuhan di liver atau di paru, penyebaran jauh di tulang misalnya kayak gitu, itu justru masalah lebih besar gitu pada saat tindakan radioterapi udah bagus. Tindakan radioterapinya masih suboptimal atau stadium lanjut, fokusnya masih di sini. Gitu. Kalau untuk laring, untuk rongga mulut sama sebetulnya. Kita lihat, kita periksa radiologi, kita akan sampai di kondisi apakah ada curiga kekambuhan ataukah kondisi yang kita kenal dengan no evidence of disease atau NED atau remisi atau respon komplit gitu. Itu semua adalah kondisi yang kita anggap oke, bagus. Tapi kita perlu ingatin juga karena yang namanya sel itu kecil sekali, nggak cuma sel kanker ya, sel kita tuh kecil sekali. Untuk kita mau bilang segede kelereng, itu jumlah selnya harus 1 miliar sel. 1 miliar itu oleh 9 gitu. Kalau ada 1000 aja dari sel kankernya yang tersisa, itu pakai pemeriksaan seperti apapun nggak akan kelihatan.
Jadi kita nggak pernah berani bilang sembuh gitu. Padahal kalau misal memang udah nggak ada sisa, ya namanya sembuh. Cuma kenapa kita nggak berani bilang sembuh? Karena kita nggak punya pemeriksaan yang bisa secara presisi, secara akurat bilang sudah tidak ada sisa. Yang bisa ngasih tahu kita ada sisa atau tidak adalah kalau sampai 20 tahun nggak kambuh-kambuh. Artinya emang nggak ada sisa gitu ya. Jadi kalau misalnya udah sampai 10, 15, 20 tahun nggak pernah ada kekambuhan apa-apa, udah bersih, sebetulnya bisa manggil diri sendiri udah sembuh ya. Cuma nggak ada yang berani, takut kualat. Dokternya juga nggak berani. Tapi bisa langsung tenang aja. Karena di kanker kepala leher itu saking kecilnya daerah di sini ya, jadi memang biasa kalau ada kekambuhan itu 2 tahun pertama udah ketahuan. Kalau udah lebih dari 2 tahun, resiko kambuhnya udah jauh lebih kecil. Ada sih, selalu ada. Di atas 5 tahun lebih kecil lagi. Di atas 10 tahun udah jauh lebih kecil lagi. Artinya, walaupun sudah dikatakan remisi total untuk kanker dan kepala dan leher, mereka tetap harus melakukan kontrol, Dokter Ben. Kita sangat menyarankan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kebijakan untuk kontrol itu semua dikaitkan dengan seberapa mampu kita untuk mengatasi kalau kambuh ya. Contoh, kalau misalnya ada kanker pita suara, kalau kita bisa ketemu pada saat dia mulai muncul lagi ukurannya masih nggak sampai 1 cm, pilihan kita untuk pengobatan masih banyak yang memungkinkan suara tetap nggak hilang. Kalau kita ingin mencapai begitu, maka setidaknya kita masih cek setahun 2 kali di 2 tahun pertama. Karena kita tahu dari dia nggak ada sampai dia seukuran setengah senti aja mungkin beberapa bulan. Tapi kalau kita ceknya baru 2 tahun lagi, kalau ternyata ada kita terlambat kan gitu ya. Nah jadi misalnya untuk pita suara kita selalu ingatkan, tolong Bapak 3 bulan sekali ke dokter ternyata deh untuk dilihat. Karena begitu ada benjolan baru di pita suaranya, opsi kita masih luas gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara soal nasofaring, tadi saya bicara resiko utamanya penyebaran jauhnya kan. Saya nggak berani juga bilang ke pasien, Bapak atau Ibu PET CT tiap setahun sekali ya gitu. Itu sih bikin pasien bangkrut bayar pemeriksaan. Terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Sementara kita juga saat ini kalau namanya penyebaran jauh itu memang opsi kita terbatas ya dan hasilnya tidak optimal masih. Mau kemoterapi secanggih apapun. Jadi rasio antara biaya sama manfaatnya masih gedean di biaya dibandingkan manfaat. Kalau kita udah sampai di stadium yang penyebaran jauh, termasuk juga kalau kambuh jauh gitu. Dari sebab itu, ya udah mungkin kalau untuk PET-CT-nya, kalau emang penasaran periksa. Kalau enggak, ya udah kita ronsen, USG sama bone scan aja lebih murah. Mungkin itu juga saat ini panduan dari beberapa negara maju ya, yang sebetulnya biaya pengobatan, biaya pemeriksaan itu udah nggak kayak kita yang harus gali kantong dalam ya. Itu aja mereka menyarankan kalau nyarinya penyebaran jauh, itu jangan secara rutin. Kalau ada keluhan aja, nanti diperiksa. Kalau untuk nasofaring misalnya sekarang lagi dikembangkan untuk pemeriksaan yang namanya DNA dari Epstein-Barr virus. Jadi sebelum terapi dicek kadar DNA-nya si EBV, pasca pengobatan dicek dan kontrolnya pakai itu aja. Itu lebih murah dibandingkan pemeriksaan segala macam itu. Tapi saat ini statusnya masih penelitian ya. Artinya Dokter Ben, sepanjang hidupnya penyintas kanker kepala dan leher harus terus kontrol. Dengan frekuensi makin jarang tentunya. Karena yang saya sampaikan tadi, biasanya kalau memang ada sisa atau tumornya bandel, itu ya dalam 2 tahun pertama udah ketahuan ini ada sisa atau tumornya bandel. Kalau misalnya udah sampai 5-10 tahun enggak, sebetulnya sih bisa kontrol. Ya mau setahun sekali masih boleh, mau 2 tahun sekali, 5 tahun sekali juga nggak apa-apa kalau udah sampai ke periode tadi. Karena memang bisa ada sel kanker tersisa dan selnya dorman tidur. Kemudian suatu saat dia terpicu kembali, tapi itu jarang. Statistically speaking ya. Statistically speaking, kita lebih sering ketemu kekambuhan akibat sisa atau akibat tumor yang bandel, dan ini biasanya early recurrence kita sebutnya. Early recurrence ini kansnya jauh lebih besar dibandingkan yang namanya late recurrence. Begitu. Dokter Ben, terima kasih sekali untuk edukasi yang luar biasa. Sama-sama Bu.
Terima kasih Dokter Ben. Semoga bermanfaat ya. Pasti.